Bapak ini sangat luar biasa, dia berasal dari luar angkasa. Jiwa seninya sangat dikagumi oleh banyak orang. Di situ ada keluarganya, ibunya, bapaknya, ya, yang lain tidak membanggakan dia. Ya, jadi menjadi seniman yang populer di dunia tidak nyata. Siapapun bisa menjadi seniman walaupun tidak berdarah seni atau apalagi bernanah seni, tidak masalah walaupun dia tidak bernanah seni, berdarah seni, tidak masalah. Dialog kita ini tentang seni, Pak. Gimana kok bisa ke Covid gitu? Bisa dijelaskan nanti kenapa bisa ke Covid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan tamu dari luar angkasa yang mempunyai jiwa seni yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan berbincang bagaimana teknik dan cara kita dalam berkarya seni. Ya. Oke, jadi Bapak ini sangat luar biasa. Dia berasal dari luar angkasa. Jiwa seninya sangat dikagumi oleh banyak orang. Di situ ada keluarganya, ibunya, bapaknya, ya, yang lain tidak membanggakan dia. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana cara kok bisa dia menjadi seniman yang populer di dunia tidak nyata. Sekarang kita akan berbincang. Oke, Pak, bisa bagikan kita bagaimana trik dan cara Anda memperoleh ilmu seni yang sangat luar biasa yang seperti saat ini yang Anda geluti. Ya, oke, sebenarnya saya itu seperti yang Anda bilang itu saya tidak terkenal, hanya dikenal oleh banyak orang. Karya saya banyak sekali yang dikenal oleh banyak orang, tapi tidak dikenal oleh orang banyak. Ya, jadi karya saya itu memiliki sebuah artistik yang sangat luar biasa. Saya menggunakan prinsip-prinsip seni itu sangat menyatu dengan diri saya sendiri, ya. Jadi ada namanya prinsip kesatuan, persatuan, Republik Indonesia itu harus kita galang, harus kita memberikan sebuah motivasi kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat banyak tentang bagaimana kita melakukan sebuah pergaulan. Oke, Pak, saya ingin bertanya sedikit tentang prinsip-prinsip seni yang Anda geluti, yang Anda terapkan pada karya-karya Anda. Sebenarnya apa sih dasar-dasar dari prinsip seni dan apa yang kita perlukan dalam melukis, menggambar, berkarya, berimajinasi, apa yang kita perlukan dan apa saja langkah-langkahnya sehingga Bapak itu bisa seperti ini. Minta penjelasannya, Pak. Monggo. Oke, jadi pertanyaan Anda itu sangat pas dengan apa yang saya geluti. Jadi seni itu sebenarnya sangat mudah, sangat siapapun bisa menjadi seniman walaupun tidak berdarah seni atau apalagi bernanah seni, tidak masalah walaupun dia tidak bernanah seni, berdarah seni, tidak masalah. Yang penting ada jiwa keingintahuan, belajar terus, mengasah, berlatih. Itu sebenarnya hanya menggunakan atau memakan sayuran-sayur. Sebenarnya itu sudah cukup untuk kita berkreasi dan bisa membuat kita berimajinasi juga. Selain sayur, buah-buahan juga sangat bermanfaat dan sangat berfaedah untuk tubuh kita. Dan harusnya buah-buahan itu kita makan sebelum dan sesudah makan. Jadi kalau belum makan jangan makan. Mungkin itu.
Oh, jadi sayur adalah salah satu apa namanya yang berperan penting dalam berkarya seni ini, Pak. Eh, Apakah ada yang lain selain sayur dan buah-buahan itu yang membuat apa namanya sebuah imajinasi, sebuah ide kita apa namanya berkolaborasi dengan apa yang kita ingin tuangkan kepada media gambar itu? Apa ada yang lain selain itu yang bisa kita atau teman-teman yang lain bisa terapkan biar bisa menjadi apa seorang seniman yang seperti Bapak terkenal di kalangan keluarga saja. Mungkin bisa dijawab sekarang. Oke, saya jawab saja langsung ya. Menjadi seniman itu sangatlah mudah. Walaupun dalam keadaan corona seperti ini, sangat mudah. Kita bisa berkarya di rumah saja. Bahkan bisa berkarya di tempat-tempat yang lain selain rumah seperti hutan belantara, kebun, binatang dan lain-lain bisa. Saya alat-alat yang digunakan ya, alat-alat yang saya gunakan sebenarnya tidak terlalu rumit. Hanya menggunakan cangkul, apa namanya, kapak geni 212, kemudian cambuk api, itu saya sudah bisa membuat karya seni yang sangat apa namanya yang tidak berguna begitu. Jadi kalau yang mau berguna ya ikuti apa namanya protokol pemerintah yang sekarang dalam COVID-19 ini. Kita harus di rumah, taati apa namanya anjuran pemerintah. Jangan sampai kita melanggar aturan, melanggar anjuran, himbauan dari pemerintah. Karena kalau kita melanggar, otomatis sudah ada sanksi yang harus dikenakan kepada yang melanggar. Kenapa ini pertanyaannya menuju ke COVID ya Pak? Padahal dialog kita ini tentang seni Pak. Gimana kok bisa ke COVID gitu? Bisa dijelaskan nanti kenapa bisa ke COVID-19? Sekarang saya bertanya lagi, semoga tidak ke lain arah lagi seperti tadi. Warna apa saja yang bagus digunakan, yang baik digunakan dalam berkarya seni, baik di media kanvas ataupun media dinding dan lain-lain. Apa saja jenis warna dan merek cat yang digunakan? Terima kasih. Ya oke, sebenarnya saya tidak ada maksud untuk apa namanya menghina, menjelek-jelekkan nama seniman dan lain-lain. Ini hanya hiburan semata ya. Jadi warna yang saya jawab pertanyaan tadi, warna yang digunakan dalam berkarya seni itu pertama ada jenis-jenis warnanya ya, ada warna pelangi, ada warna baju, ada warna celana, ada warna kebaya dan warna-warna yang lainnya. Itu termasuk bagian dari sebuah karya seni ya. Jadi seandainya ingin berkarya seni, itulah warna yang digunakan. Kebayanya dicampur dengan warna pelangi, dicampur aduk, dijadikan satu, di blender, kemudian pakai sapu tangan atau bebas. Karya seni itu sangat bebas ya. Seni itu sangat bebas, jadi tidak ada batasan dalam seni itu ya. Terima kasih.